terakhir bisa kapan Bu? Bulan kemarin Bu, Juni tanggal 25. Gimana perkembangannya? Gerakannya itu aktif? Alhamdulillah aktif sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Amin. Nah, sebelumnya saya mohon waktunya sebentar Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Janatul Firdaus. Saya dari Prodi D3 Kebimbingan Putin. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang stunting dan gizi pada ibu hamil. Apa itu stunting? Stunting itu kalau orang Madura biasanya sebut itu terbil, pentet. Nah, kalau dari segi medisnya itu biasanya disebut dengan stunting Ibu. Nah, stunting itu sendiri saya jelaskan ya. Stunting di sini itu masalah gizi, masalah kurangnya gizi kronis, di mana itu terjadi pada jangka waktu yang lama, bisa dimulai dari pada saat masa kehamilan Ibu. Nah, pada saat kehamilan Ibu itu juga bisa kurang gizi. Nah, dampaknya bisa terjadi ini Ibu, terjadi stunting. Di mana stunting ini menimbulkan dampak pertumbuhan anak sama usia itu tidak seimbang, tidak sama. Tinggi sama usia itu tidak sama, tidak sinkron Ibu. Nah, untuk penyebabnya itu banyak di sini Ibu. Nah, di sini saya punya kertas, leaflet, bisa dilihat Ibu ini di sini. Nah, penyebabnya itu bisa kurang gizi, bisa kurang mineral sama vitamin daripada ibunya pada saat hamil. Nah, kami menyebutnya biasanya itu retardaksi intrauterin. Retardaksi intrauterin di sini Ibu, janin tidak berkembang pada saat di dalam kandungan, di dalam rahim Ibu. Nah, dari segi retardasi uterin ini bisa disebabkan karena riwayat dari ibunya Ibu. Bisa jadi ibunya itu terjadi infeksi pada saat kehamilan Ibu. Nah, bisa dari kurangnya vitamin sama kurangnya protein dan mineral pada saat kehamilan. Bisa jadi juga ada riwayat hipertensi pada ibunya juga Ibu. Bisa dapat mempengaruhi terjadinya stunting juga Ibu. Nah, untuk gejala stunting ini bisa ada kita lihat pada masa pertumbuhannya Ibu. Dari masa bayi baru lahir, terus beranjak ke balita, kita bisa kaji di situ Ibu, bisa dilihat. Kan anak Ibu ini anak kedua kan Ibu ya? Iya, anak kedua. Anak yang pertama kan masih usia 5 tahun. Iya. PAUD ya sekarang. TK, alhamdulillah Bu ya. Sudah masuk TK. Nah, di sini saya juga akan mencakup penjelasannya pada anak yang pertama juga bisa Ibu. Biar ada pengetahuan, ada pengalaman juga Ibu. Nah, gejalanya itu bisa usia anak itu tidak sama dengan pertumbuhannya seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya Bu ya. Terus anak itu juga terlihat masih muda. Pertumbuhannya itu wajah sama usia itu juga tidak sama. Iya, terlihat masih muda. Padahal usianya sudah tua, ya sudah lanjut gitu ya Bu ya. Nah, untuk berat badan kan biasanya ada posyandu nah itu Bu. Iya. Nah, kan itu dikaji selama 9 bulannya kan ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, kalau pada kasus stunting ini Bu, anak yang mengalami stunting biasanya mengalami penurunan. Kan kalau pada anak normal biasanya terus meningkat ya Bu ya. Ada pertambahan pada berat badannya. Nah, kalau pada kasus stunting ini Bu, berat badan anak itu terus menurun. Berkurang terus Bu ya. Tapi kalau umpamanya anak itu kadang turun, kadang naik berat badan, enggak apa-apa itu ya? Itu juga normal. Nah, kalau pada stunting ini kasusnya itu biasanya tiap bulannya itu turun. Tidak ada perkembangan. Iya, turun itu yang signifikan Bu gitu. Seperti ya bisa dikatakan kayak gizi buruk gitu. Terus kalau pada anak wanita itu biasanya Bu pada masa yang akan datang pertumbuhannya itu bisa mempengaruhi pada menstruasinya Bu. Bisa terhambat nantinya. Ya, terus gampang kalau pada kasus stunting ini, kalau anak yang terkena stunting biasanya gampang terkena infeksi atau penyakit gitu. Ya. Waspada Bu ya? Ya, waspada, apalagi sekarang kan maraknya virus. Iya. Sekarang masih maraknya virus ini. Ibu juga sudah bagus pakai masker. Terus terapan di tubuh kan untuk ibu hamil juga penting menjaga gizi, menjaga
kesehatan, dimana untuk menjaga kesehatan ibu juga penting untuk kesehatan janinnya kan Bu ya, dimana memakai masker, terus ibu juga menjaga pola makan setiap harinya Bu gitu. Nah di sini ibu bisa lihat cara mencegahnya. Nah di sini untuk pencegahannya ini kan dimulai dari masa kehamilannya tadi kan ya Bu, dari awal stunting itu bisa terjadi pada masa kehamilan juga bisa kan ya Bu mengalami. Nah untuk mencegahnya itu bisa dimulai dari mencukupi gizi atau makanan yang pola makannya itu dijaga, dimana vitamin sama mineral proteinnya juga terpenuhi Bu gitu, kayak cakupan 5 sehat tempat sehat 5 sempurna itu Bu, kayak ada nasi, lauk, terus sayur, buah-buahan, lebih bagus kalau ada susunya juga itu Bu, itu juga bagus untuk ibu hamil. Dan untuk nantinya untuk mencegah stunting ini juga bisa dilakukan inisiasi menyusui dini. Maksudnya gimana? Bisa juga dilakukan ASI eksklusif Bu. Nah, ASI eksklusif ini ibu menyusui bayinya itu selama 6 bulan tanpa diberikan makanan lain, tanpa dicampur dengan makanan lain juga ibu. Dan untuk pengetahuan pertambahan makanan kayak yang lain-lainnya itu bisa dipenuhi dari yang tadi seperti sayur, buah, terus kayak nasi, susu, lauk pauk itu juga bagus gitu Bu. Ibu hamil. Ini kan usia kehamilan ibu yang ke 5 bulan kan ya Bu ya. Dimana di sini rentannya itu bisa terjadi sering pusing, lelah gitu Bu ya. Terus sering kencing gitu kan ya Bu ya. Nah pada usia kehamilan yang seperti ini ibu disarankan untuk makan sering tapi sedikit Bu. Makannya sering tapi sedikit. Nah di sini ibu itu dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering biar nutrisi pada janin ibu itu juga Kadang terpenuhi. sampai 4 kali sih ya Bu, satu hari. Iya, dan enggak sekalian terus makan banyak kan kayak gitu kan ya ibu. Iya. Kadang-kadang ibu yang lain itu Ngemil bisa, juga ya, itu. salah persepsi gitu ya Bu ya, salah tanggap pas makannya banyak sekali makan gitu ya Bu ya. Terus untuk kayak keluhan sering kencing kan itu normal Bu, pada ibu hamil karena kan janin dalam rahim itu dalam perut itu kan semakin besar jadinya kan ada semakin bertambah beban pada ibu itu kan makanya terjadi sering Iya bukan yang dok gitu, kata Ramadan yang dok. iya kan biasanya bertambah besar. Nah itu juga menekan pada kandung kemih itu Bu, kan makanya terjadi sering kencing ya. Kalau sering lelah itu bisa terjadi karena itu beban tadi itu karena bertambah berat kan mestinya ibunya merasa ada tambahan beban gitu Bu. Makanya lebih mudah lelah gitu. Kalau yang pusing tadi, kalau yang pusing biasanya itu terjadi anemia. Kalau anemia di sini itu kurangnya darah ibu. Itu juga biasa terjadi pada ibu hamil pada usia kehamilan. Kalau 5 pusing bulan sih ini. saya nggak pernah Bu. Tak pusing. Enggak. Ya alhamdulillah. Jadi minum juga vitaminnya juga itu Iya. bagus. Kayak dikasih vitamin kan sama Iya. bidannya ya Bu. Iya, Ya. dikasih. Ya alhamdulillah. Ibu sekarang kan sudah mengetahui ya dari segi pengertiannya, terus kayak pencegahan, Iya. terus penyebabnya itu apa gitu ya Bu ya. Nah dari sini Ibu Mega juga bisa menerapkan setiap harinya itu pada kehamilan selanjutnya, terus bisa diterapkan pada anak yang pertama. Yang anak pertama kan masih termasuk Masa bayi pertumbuhan. ya masa Iya. pertumbuhannya juga yang baru kan ya Bu ya, bisa diterapkan ini, bisa diberikan kayak makanannya itu juga dijaga gitu Bu, vitamin terus mengandung protein, mineralnya juga dijaga gitu Bu ya, untuk mencegah itu Bu stunting tadi ya. Untuk dari penjelasan saya tadi Bu, mungkin dari Ibu Mega ada yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan nggak ada Bu. Sudah ngerti Iya ya? sudah paham tapi cuma nggak paham semua kan, maksudnya memang sudah paham. Ya bertahap pada Bu ya. Bertahap. Ya setidaknya ada bekal ya Bu ya, sedikit untuk menjadi ibu milenial sekarang kan ya Iya. Bu ya, untuk menjaga melihat pertumbuhan anak gitu ya Bu ya, biar tahu mana yang bagus, mana yang baik, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya, biar anak itu pertumbuhannya itu bagus baik. ya, bertumbuh dengan baik juga bisa. Iya.
Ya, dari penjelasan tadi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mega atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Enggak Bu, enggak apa-apa. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya juga sudah menyempatkan diri. Ya baik, terima kasih atas waktunya pada Bu Mega yang telah menyempatkan diri ya. Sama-sama. Iya, terima kasih. Saya mungkin ini saja yang dapat saya berikan sampaikan pada Bu Mega. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Ibu. Iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.